Terletak di Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Rest Area Arifin Manasik Center atau AMC, menjadi gerbang di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut. Rest Area Arifin Manasik Center tentunya menjadi primadona untuk tempat beristirahat setelah lelah melakukan perjalanan, di mana selain memiliki tempat yang strategis dengan ikon pesawat terbangnya, Rest Area Arifin Manasik Center juga memiliki bangunan replika Istana Negara, area manasik haji, kantin, resto, serta sarana tempat bermain anak, sehingga membuat betah para pengunjung untuk dapat beristirahat dan bersuah foto di lokasi tersebut. Dengan merogoh kocek yang cukup murah, hanya dengan tiket masuk Rp10.000 saja untuk boarding pass, serta sarana bermain lainnya, para pengunjung sudah bisa menikmati berbagai fasilitas, serta bimbingan edukasi dalam naik pesawat, baik take off ataupun landing. Selain itu juga, Arifin Manasik Center menyediakan meeting room, baik di tempat lesehan ataupun di dalam pesawat, dengan dilengkapi sarana infokus atau proyektor untuk rapat, dan juga paket makan dengan harga yang begitu murah dan terjangkau yaitu hanya Rp35.000 saja. Dengan memiliki karyawan sebanyak 30 orang, dan dibagi 2 shift per harinya, Rest Area Arifin Manasik Center juga mengutamakan untuk masalah pelayanan, dengan moto One Stop Service. Tentunya hal tersebut menjadi paling utama, apalagi di Rest Area Arifin Manasik Center ada pesawat, sehingga dapat mengedukasi anak-anak dengan memberikan tutorial bagaimana cara mengenakan safe belt dengan menyediakan proyektor dan juga pembimbing jika diperlukan. Tidak hanya itu saja, di Rest Area Arifin Manasik Center juga bisa dijadikan untuk lokasi pre-wedding dengan ikon pesawat ataupun dengan replika Istana Negara dan wahana lainnya. Menurut Onel Elandaru selaku penanggung jawab area, dan juga Reza selaku Business Development Rest Area Arifin Manasik Center mengatakan, para pengunjung juga bisa menyewa baju pilot untuk berfoto di pesawat, karena sudah disediakan. Dirinya juga menegaskan dan mengajak kepada masyarakat, di Rest Area Arifin Manasik Center itu murah, dengan merogoh kocek Rp10.000 saja. Pengunjung sudah bisa menikmati fasilitas yang ada, serta dengan menu yang murah yaitu dengan Rp35.000 saja, pengunjung sudah dapat menikmati makanan di resto pesawat. Untuk kita di sini untuk dari kunjungan wisata dulu ya. Kita untuk kunjungan wisata seperti rombongan, anak TK, itu kita hanya 10.000 untuk sudah full dari kayak tiket pesawat sama tiket ke Istana Bermain. Sebenarnya itu untuk tiket pesawat itu kita tarif dengan di-charge dengan atau boarding pass itu 10.000 per orang. Dan Istana Bermain juga sama itu 10.000 per orang per anak malah. Nah, untuk rombongan itu malah kita kasih gratis untuk anak-anaknya untuk di Istana Bermain. Jadi untuk di pesawat itu kita kasih seperti pembelajaran dari emergency, keselamatan, dan kasih tahu di mana bagasi penumpang itu dan toilet itu di mana. Kita toilet pun di sini di pesawat ada di depan 1, di belakang ada 2. Seperti itu. Nah, terus untuk fasilitas lainnya Pak, mungkin selain ada edukasinya, apakah anak-anak juga akan mendapatkan makan atau seperti apa Pak? Oke, untuk makan biasanya anak-anak atau orang tua pengen membawa makanan pribadi masing-masing. Nah, kita juga bisa menyediakan namanya ada paket makanan atau paket nasi box. Dan untuk paket nasi box tersendiri itu kita dihargai dengan 35.000. Itu sudah termasuk seperti nasi, ayam, air minum, sama sambal atau lalapan. Nanti itu kalau untuk anak-anak itu nanti bisa diganti dengan makanan yang mungkin mereka suka gitu. Dan untuk tempat makanannya juga kita untuk yang membawa pribadi kita ada 2 tempat.
di bawah pesawat satu sama di indoor satu. Untuk pembimbing sendiri Pak di sini apa dalam pemakaian seatbelt atau yang lainnya tentang boarding pass-nya seperti apa Pak? Untuk pemakaian untuk pembimbingnya itu kita ada 2 pramugari dan 1 pilot. Seperti itu. Untuk take off dan landing dijelaskan juga Pak? Untuk take off dan landing itu dijelaskan. Jadi mungkin ajakannya Bapak sebagai business development kepada masyarakat seperti apa Pak? Untuk mengajak ke masyarakat untuk kasih tahu, karena mungkin banyak ya yang awam yang belum bisa masuk ke pesawat gitu, yang pengen masuk ke pesawat itu seperti apa, sensasinya seperti apa, rasanya seperti apa dengan mereka ada di pesawat itu. Saya mencoba berusaha untuk menarik perhatiannya kepada masyarakat, terutama yang jauh maupun yang dekat, untuk ayo yang belum tahu kita belajar di sini bareng-bareng gitu untuk mengetahui tentang cara keselamatan, pemakaian seatbelt, terus kita juga untuk pemakaian seperti pelampung jika pesawat sudah jatuh gitu atau Izin menginformasikan ya Pak. Jadi sebenarnya kita ada beberapa unit bisnis yang memang di rest area ini ada istana bermain, ada restoran, ada minimarket, ada kantin, ada di sini ada manasik. Jadi izin menginformasikan kembali, kita di sini untuk bicara harga di istana bermain kita 10.000, start from 10.000, karena memang di weekend ini kita lihat ya, dalam arti ada diskon yang memang ketika banyak rombongan yang datang ke sini kita bisa ada promo di setiap bulannya. Jadi itu untuk istana bermain. Dan untuk restorannya kita memang konsepan di awal kita tuh ada menengah ke atas dan menengah ke bawah. Bukan berarti yang tidak mempunyai banyak uang itu tidak bisa makan di resto, bukan. Tapi memang di sini kita ada ruangan VIP, di sini ada, bisa dilihat di sini ada tempat di pesawat itu kita bisa pesan layoutnya seperti apa, atau buat meeting room pun juga bisa. Ya di sini kita sudah mempersiapkan untuk tempatnya nih. Wah, sebagaimana yang ingin dipesan ketika VIP. Jadi di sini tuh ada beberapa tempat yang bisa digunakan untuk smoking area juga. Di situ ada lesehan, ada photo booth juga untuk smoking areanya. Jadi untuk di pesawat ini no smoking. Untuk dapat masuk di pesawat ini kita start from dari 10.000 untuk boarding pass. Jadi untuk orang-orang atau pengunjung customer yang ingin menaiki pesawat atau makan di pesawat mulai dari 10.000, tidak terpatok 800.000, 500.000 yang image di awal tuh harga pesawat di sini Mahal di sini gitu ya, Pak? mahal. Jadi saya ingin semua halayak ramai pengunjung itu tahu di sini dengan 10.000 itu bisa makan di sini. Jadi untuk teman-teman atau warga atau customer pengunjung yang ada di sini bisa makan di pesawat dengan 10.000. Jadi di sini juga kita ada minimarket, di sini kita juga ada kantin yang memang pilihan-pilihan kita ya, konsep kita juga one stop service itu. Ketika pengunjung datang sini bisa menitipkan anaknya di istana bermain, bisa makan di kantin, bisa makan di restoran, bahkan bisa belanja di minimarket. Karena di minimarket juga kita ada ATM center di dalamnya. Jadi terkait bisnis itu ada beberapa bisnis kita manasik. Manasik ini karena identiknya Tasikmalaya itu kan kota santri. Kota santri ini kita ada peluang bisnis yang memang kita lihat di sini banyak pesantren-pesantren, PAUD, TK, termasuk sekolah-sekolah yang memang ada pembelajaran tentang haji. Jadi untuk KBIH atau misalkan tour and travel, atau misalkan untuk pembelajaran ibadah haji, silakan untuk kunjungi ke sini, karena kita juga mulai start from dari 60.000.
gitu untuk bicara manasiknya. Fasilitas yang didapat itu kita juga dari mulai seakan-akan nih kita dari bandara, kita naik pesawat, kita pakai ihram, kita baca niat dan materinya, itu bisa di pesawat, bisa di luar juga di lesehan. Nah, kita juga siapkan tenda, kita juga ada replika Ka'bah, ada replika Safa Marwah, ada di situ Padang Arafah, ada untuk lempar jumroh, dan insya Allah untuk materi ketika jamaah sudah di Makkah ini sudah terpenuhi semua ada di sini. Gitu Nah, sih. terus tadi Pak ada ATM center juga di situ. Apakah pembayaran di sini bisa payment secara debit? Oke, Seperti itu. baik. Memang di sini kita ada kerjasama dengan beberapa bank, tapi memang kita di sini ada QRIS juga. Kita bisa bayar QRIS dan kita juga bisa bayar cash. Jadi untuk memudahkan pembayaran ke kasir, jadi kita memperingan atau mempermudah pengunjung dengan pembayaran tersebut. Oh, jadi sistemnya mau cash atau e-money juga bisa ya Pak? Bisa. Apakah Pak di pesawat ini bisa juga dipakai meeting? Oke, baik. Sebenarnya memang dulu juga pernah ada beberapa customer yang memang sudah menggunakan fasilitas kita. Ada pengunjung yang memang ingin meeting di dalam pesawat. Nah, ada layout yang kita tawarkan. Mau mejanya di tengah, kita siapkan infocus. Kita siapkan infocus dan layar untuk presentasi, untuk bahan meeting yang memang kita bisa menampung kurang lebih 50-60 orang. Dari Kabupaten Tasikmalaya, reporter analisa Global TV, Ade Kurnia, mengabarkan.